Nilai rata-rata dalam suatu kelas adalah 5. Jika ditambah nilai seorang siswa baru yang besarnya 7, maka nilai rata-rata menjadi 5,1. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah K. Kalau soal kayak gini biasanya pakai rata-rata gabungan ya. Rumus rata-rata gabungan sama dengan banyaknya kelompok 1 kali rata-rata kelompok 1 ditambah banyaknya kelompok 2 kali rata-rata kelompok 2 dibagi dengan banyak jumlah di kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Maksudnya jumlah data, jumlah orang ya. N1 tambah N2. Tapi kalau pakai rumus ini kelamaan ya. Kita masukin kali silang ya. Sebenarnya ada yang lebih cepat ya. Apalagi ini langsung ditanyakan siswa dalam kelas tersebut ya. Langsung aja N banyaknya itu cara hitungnya ini nih, nilai baru sama rata-rata baru selisihnya berapa? 1,9 ya, dibagi selisih rata-rata lama dan rata-rata baru 0,1 ya. Biar bulat ini atas sama bawah dikali 10. 1,9 kali 10 kan 19 ya. 0,1 kali 10 kan 1. Berarti 19 bagi 1 ya 19 ya. Kayak gitu ya cepatnya. Sehingga yang tepat adalah yang D. Oke. Setelah dapat nilai 19 ini, entah ini pakai rumus ini atau pakai cara tips cepat ini, kadang ada yang salah paham. Katanya 20 siswa karena ditambahin 1 siswa baru ya. Hati-hati, yang benar itu adalah 19. Kenapa coba? Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa dalam kelas nih. Dalam kelas. Kalau yang ditambahin 1 ini itu hanya pengandaian jika gitu ya. Kalau jika itu berarti bukan realitanya, bukan yang sebenarnya, itu kan hanya pengandaian ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Jarak P dan Q adalah 90 km. A bersepeda dari P ke Q dengan kecepatan 20 km per jam. B bersepeda dari Q ke P dengan kecepatan 25 km per jam. Jika mereka berangkat dalam waktu yang sama, maksudnya di waktu yang sama bukan dalam ya. Ini kalimatnya kurang bagus ya, kurang pas. Berangkat di waktu yang sama yaitu pukul 7.20, maka mereka akan bertemu pukul supaya tahu pukul berapa mereka bertemu, berarti kita harus hitung dulu waktu dari awal mereka berjalan bersepeda sampai ketemu gitu ya. Kalau normalnya caranya adalah S1 tambah S2 itu sama dengan jarak ini nih 90 ya. Terus S1 kan V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 sama dengan 90 masukin. Tapi kayak gini kelamaan ya. Ingat aja ada tips rumus. Ingat aja presiden kita ya, Pak Jokowi. Jokowi JKW kali W ya. Jarak kecepatan waktu ya. Tapi kalau berpapasan saling berhadapan, akan berpapasan, itu kecepatannya ini di jumlah yang dikotakin. Kecepatannya dijumlahin ya. Oke. Jaraknya berapa nih? 90, masukin 90 sama dengan kecepatannya. Tapi kalau berhadapan dari P ke Q terus yang satunya Q ke P, itu kecepatannya dijumlahin ya. 20 tambah 25 berapa? 45 dikali waktu ya. 45 ini kan pengali pindah ruas jadi pembagi ya. Jadi 90 bagi 45 berapa? 2. Jadi waktunya adalah 2. Karena ini kilometer per jam berarti ini 2 jam. Jadi mereka akan bertemu dari awal mereka bersepeda sampai berpapasan itu adalah selama 2 jam dari awal mereka berangkat ya. Jadi waktu mereka bertemu tinggal ditambahin aja 2 jam nih. Dari 7.20 ditambah 2 jam berapa? 9.20. Simpel kan? Oke, pilih yang tepat adalah yang D. 1/4 bagian sawah Pak Ihsan ditanami tebu dan 2/5 bagian ditanami padi. Sisanya ditanami palawija. Bagian yang ditanami palawija sebesar, ini kan dalam pecahan ya. Berarti totalnya harusnya sama dengan 1 ya, karena semuanya dalam pecahan ya. Katanya 1/4 bagiannya ditanami tebu ya, berarti 1/4. Terus 2/5-nya ditanami padi, tambah 2/5. Terus sisanya
ditanami palawija ya, kita misalkan yang sisa yang ditanami palawija ini kita misalkan P ya, tambah P sama dengan harusnya 1 ya. Penjumlahan pecahan bagian kayak gini itu harusnya 1 bagian gitu ya. Karena ini 4, ini 5 penyebutnya, berarti semuanya dikalikan KPK dari 4, 5, 20 biar nggak perlu kita menyamakan penyebut ya. Ini dikali 20, ini kali 20, ini kali 20, ini kali 20 ya. 1/4 kali 20 atau 20 bagi 4, 5 ya. Ditambah 25 kali 20. Jadi 20 bagi 5 dulu, 4 kali 2, 8 ya. Ditambah ini juga dikali 20, jadi 20 P ya, sama dengan 20. Nah, kita nggak perlu nyamain penyebutnya ya. Ini berapa? 5 tambah 8 kan 13, pindah ruas jadi min ya. 20 kurang 13 berapa? 7. Ini 20 P ya. Maka P sama dengan, karena 20 ini pengali, pindah ruas jadi pembagi 7/20. Oke. Jadi yang ditanami palawija sebesar 7/20 bagian ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oh, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya mata dadu bernilai genap adalah, maksudnya 2 dadu itu kalau dijumlahkan nilainya genap gitu ya. Yang mana? Oke. Nilai genap tuh berapa aja? Tapi jumlah dari 2 dadu ya. Kemungkinan itu 2. Genap pertama itu kan 2 ya. 2, terus 4, terus 6, terus 8, 10, 12. Oke. Yang menghasilkan jumlahnya 2, 1 sama 1, jadi maksudnya dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kalau yang menghasilkan jumlahnya 4, 1, 3, 3, 1, 2, 2 ya. Kalau yang menghasilkan jumlahnya 6 berapa? 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 3. Kalau 3, 3, 2, 2, 1, 1 ini dihitung sekali aja ya. Kalau yang menghasilkan 8, 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4 ya. Menghasilkan 10 berapa? 4, 6, 6, 4, 5, 5. Yang menghasilkan 12, 6, 6 ya. Coba kita lihat nih berapa banyak kejadian ini jumlahnya ya. Kemungkinan jumlah genapnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Oke, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 kemungkinan kejadian yang menghasilkan jumlahnya genap. Berarti 18 per, kalau 2 dadu dibagi 36, kalau 1 dadu dibagi 6 ya. Oke, 18 per 36 berapa? Sama-sama dibagi 18 saja. Ini 1, 36 bagi 18 2. Jadi jawabannya setengah ya. Oke. Sebenarnya ada cara lainnya yang lebih simpel dan simpel banget ya. Kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Ya biar ada gambaran aja ya. Kebetulan aja ini yang mudah ya. Siapa tahu ada soal yang sulit kan nggak bisa dengan cara cepat seperti ini. Kebetulan yang genap ganjil. Jadi 2 dadu itu kalau dijumlahkan kemungkinan hanya ada 2 ya, genap dan ganjil, dan masing-masing terbagi 2. Jadi total kejadiannya itu kan ada 36 ya, karena ruang sampelnya 36 ya. Berarti yang genapnya ada 18 kejadian, yang ganjilnya ada 18 kejadian ya. Karena total kejadiannya pasti kalau 2 dadu total kejadiannya itu 36. Di sini ada yang 18 genap, ada yang 18 ganjil ya. Nah, karena yang ditanyakan genap berarti 18 per 36 gitu ya. Jadi setengah gitu ya. Kenapa saya nggak ngasih tahu dari awal? Ya karena soal nggak semudah ini, nggak semua soal semudah ini ya. Siapa tahu misalnya dikasih tahu jumlahnya bilangan genap di atas 2 misalnya. Berarti kan nggak semua genap kan gitu. Atau bilangan prima di atas 3 kan. Jadi kan kita harus cari seperti ini. Makanya saya nggak kasih tahu langsung tadi biar ada gambaran cara melihat cara mencarinya ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Ini adalah arti Pancasila sebagai yang mana nih? Identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa, perjanjian luhur. Kalau ini udah jauh banget ya maksudnya.
Kalau pandangan hidup bangsa Indonesia ini, way of life atau panduan hidup, haluan hidup bangsa Indonesia ini udah jauh ya. Ini lebih ke panduan atau haluan hidup bangsa Indonesia. Coba kita artikan soal. Ada kata kunci di sini, diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan. Berarti ini mengartikan apa? Secara tidak langsung mengartikan bahwa Pancasila itu adalah karakter ya. Pancasila itu adalah karakter bangsa Indonesia ya. Karakter bangsa Indonesia. Nah, jadi yang mirip nih A sama B ya. Kalau jiwa bangsa ini nilai luhur bangsa ya. Luhur bangsa. Nilai luhur bangsa Indonesia maksudnya. Kalau perjanjian luhur beda ya, jiwa bangsa sama perjanjian luhur. Kalau perjanjian luhur itu norma dan sistem nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia ya. Nah, tinggal A sama B nih. Coba gini deh, identitas. Kita bayangkan identitas kita tuh apa sih? Identitas kita misalnya KTP. KTP itu fungsinya apa? Sebagai pengenal, sebagai tanda. Berarti maksud dari identitas bangsa Indonesia ini adalah sebagai tanda dan pengenal ya. Kalau kepribadian lebih mengarah pada karakter dan sikap ya. Karakter, sikap, mental ya, kebiasaan ya. Jadi yang tepat adalah kepribadian bangsa Indonesia ya. Kalau kita lihat dari apa ini, diwujudkan dalam sikap, mental, tingkah laku serta amal perbuatan. Itu menjadi karakter yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Memang pada beberapa kasus identitas bangsa Indonesia sama kepribadian bangsa Indonesia ada yang mengartikan itu sebagai makna yang sama. Tapi kalau kita lihat secara dalam makna dari identitas bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia seperti ini nih, ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang B. Negara yang membebaskan rakyatnya untuk berbuat dan bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum adalah negara yang menganut ideologi apa? Oke, coba kita bahas satu persatu ya. Pancasila ini ideologi bangsa Indonesia ya. Ideologi bangsa Indonesia. Pancasila tentu nggak seperti yang disebutkan di soal ini ya, bahwa setiap orang tuh bebas ya, nggak bisa ya. Kalau sosialisme ini paham yang memandang bahwa harta kekayaan, sumber daya ekonomi itu dikuasai oleh negara. Jadi dalam paham sosialisme ini negara memiliki kekuasaan penuh ya, negara berkuasa penuh. Terus kalau fasisme ini paham radikal politik otoriter ya. Ini politik otoriter. Kalau fundamentalis ini memegang nilai-nilai dasar sebagai asas kehidupan ya. Nilai-nilai dasar sebagai asas kehidupan, termasuk asas dalam kehidupan bernegara. Kalau liberalisme ini menjunjung tinggi kebebasan individu. Kebebasan individu. Jadi setiap individu bebas melakukan apa aja ya, termasuk kebebasan dalam berpikir selama tidak melanggar aturan hukum dan tertib hukum yang dibuat oleh negara ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Saya baru saja bekerja beberapa bulan di perusahaan X, namun sudah mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Sementara itu ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun namun tidak kunjung mendapatkan promosi. Sikap saya, di sini kita mendapatkan promosi jabatan melewati teman-teman lain yang udah dulu bekerja bertahun-tahun ya. Seharusnya kita tetap bekerja semaksimal mungkin, bila perlu ditingkatkan, harusnya ditingkatkan. Dan yang nggak boleh adalah tidak boleh membangga-banggakan, terutama di depan rekan kerja yang lain ya. Nggak boleh terlalu membanggakan atau memamerkan ya.
di depan di rekan kerja yang lain ya, rekan kerja. Ini yang nggak boleh. Oke, coba. Tetap bekerja semaksimal mungkin. Kalau ini biasa saja karena itu hasil kerja keras saya. Kalau ini membanggakan hal tersebut pada tetangga, ini memamerkan perihal promosi tersebut pada rekan-rekan kerja yang lain. Ini nggak boleh ya, karena akan menimbulkan kecemburuan ya. Jadi akan ada kecemburuan antar pegawai ya, kecemburuan antara kita dengan rekan kerja yang lain. Kalau ini menolak pemberian promosi tersebut demi solidaritas, ini seharusnya nggak boleh ditolak ya, harusnya diterima ya, karena promosi jabatan bisa karena prestasi kerja kita ya. Yang ini 3 ya, karena ini pasti 5, yang A ini harusnya 5 ya, karena tetap bekerja semaksimal mungkin. Yang ini 4 ya, biasa saja karena kita memandang itu hasil kerja keras kita. Nah, yang mungkin tertukar poinnya antara yang ini nih, E sama yang C ini, bisa ini 2 ini 3 ya, tapi kita fokusnya ke pilihan yang poinnya tinggi ya, antara A sama D, tapi tepatnya yang A ya, poinnya yang paling tinggi ya. Oke, seperti ini poinnya ya.